Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu babul hathi 'alal izdiyad minal khair fi awakhiril umur. Bab perintah untuk menambah dari kebaikan amal saleh di akhir-akhir umur. Maksud dari bab ini adalah bahwa seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh di akhir umur. Kenapa demikian? Li'anna al-madar ala akhiril umur. Karena yang menjadi standar adalah akhir umur seseorang. Kenapa dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah di akhir umur? Karena yang menjadi ukuran adalah akhir umur kita. Dengan apa seseorang ditutup umurnya? Apakah dengan khair, dengan kebaikan, atau dengan syarr, dengan keburukan? Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'." Sesungguhnya seseorang benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga sampai apa yang tersisa antara dia dengan surga hanya satu dhira'. Satu dhira' itu dari ujung jari tengah sampai siku, itu satu dhira', satu lengan. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu didahului atasnya takdir Allah. Fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Lalu ternyata dia mengamalkan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sehingga jarak antara dia dengan neraka kecuali tidak ada jarak kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu ia didahului oleh alkitab, yaitu takdir yang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Fayamalu bi'amali ahli jannah, lalu ia mengerjakan amalan penghuni surga, fayadkhuluha, maka akhirnya ia masuk ke dalam surga. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa yang menjadi ukuran adalah akhir umur. Makanya diperintahkan untuk memperbanyak amal saleh di akhir umur. Oleh karena itu ada doa yang ma'thur, yang diriwayatkan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku di penutupnya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah
sebaik-baik umurku di akhirnya, dan sebaik-baik amalku di penutupnya. Wa khaira ayyami yauma alqaq, dan sebaik-baik hariku adalah saat bertemu dengan engkau. Ini adalah doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ulangi doanya, mungkin ada yang ingin menulis. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku penutupnya. Wa khaira ayyami yauma alqaq, dan sebaik-baik hariku adalah hari aku bertemu denganmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada riwayat bahwasanya ini juga doa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun riwayatnya sebagian mempermasalahkan kesahihannya, tetapi doa ini dibaca oleh para salafus saleh. Ya, doa ini dibaca oleh para salafus saleh dan boleh dibaca saat sujud, saat sholat, atau setelah sholat boleh dibaca. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sudah kita pelajari mengapa atau apa maksud dari tema ini. Yaitu tema ini Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ingin mengajak kepada kita agar di akhir-akhir umur hendaknya kita memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena tadi al-madar ala akhiril umur, ukuran standar hidup seseorang adalah di akhir umurnya, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi. Dan juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ukuran standar hidup seseorang adalah akhir umurnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya, barang siapa yang terakhir ucapannya dari dunia adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah maksud daripada tema kita. Oleh sebab itulah, sekali lagi, seseorang hendaknya apabila dipanjangkan umurnya, hendaknya dia beramal saleh, memperbanyak amal saleh. Apabila diperpanjang umurnya, hendaknya dia memperbanyak amal saleh. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pemuda untuk memperbanyak amal saleh. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak tahu kapan dia mati. Kadang dia mati di masa mudanya, dan kadang diakhirkan kematiannya sampai tuanya. Seseorang tidak tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ketidaktahuan manusia
akan kematiannya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari, dan seseorang tidak mengetahui di manakah dia akan meninggal. Oleh karena itu, yang tua diberikan umur panjang hendaknya memperbanyak amal ibadah, karena akhir umur adalah standar penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang muda memperbanyak amal ibadah, karena kadang-kadang anak-anak muda meninggal duluan sebelum yang tua. Ada perkataan dari Maimun bin Mihran rahimahullah. Beliau berkata ketika beliau melihat para orang tua, "Ya ma'syara syuyukh, wahai para orang tua, ma yuntadharu idza kana az-zar'u biyadda." Apa yang ditunggu kalau seandainya tanaman sudah mulai memutih? Maka orang-orang tua menjawab, al-hasad. Tanaman kalau seandainya sudah memutih, maka yang ada adalah dipetik, yang ada adalah dipanen, yaitu kematian. Kemudian beliau melihat kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, i'lam anna al-afah qad tadkhuluhu az-zar' qabla an yustahsad. Wahai para pemuda, ketahuilah penyakit bisa masuk ke dalam sebuah tanaman sebelum dia memutih. Maksudnya manusia bisa meninggal sebelum dia tua. Fatarkut taubati fa syarrun liman taraka taubah inda syabab. Maka buruk bagi yang meninggalkan taubat beramal saleh bagi para pemuda. Lebih buruk lagi tarkus syuyukh. Lebih buruk lagi kalau sudah tua tidak tobat-tobat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan sekarang, masa tuanya itu umur berapa? Yang mana saya harus fokus, lebih banyak fokus beribadah, sudah mengurangi kegiatan-kegiatan dunia, sudah mengurangi kegiatan-kegiatan yang duniawi. Maka Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Tanbihun Naim, beliau membagi umur manusia menjadi 5 bagian. Yang pertama 0 sampai 15, ini umur tufulah, umur anak-anak. Yang kedua 15 sampai 35, ini umur syababah, umur masa muda. Yang ketiga 35 sampai 50, ini umur kuhula, umur matang, di atas pemuda. Kemudian yang keempat umur 50 sampai 60, ini umur syaikhukhah, umur tua. Kemudian 60 sampai 80, ini umur haram, super tua. Maka kalau sudah berumur 50 sampai 60 atau 60 sampai 80, kurangi kegiatan-kegiatan dunia. Lebih banyak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi ke masjid, baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak doa,
memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Kurangi sudah grup-grup WhatsApp reuni TK, reuni SD, ya, kurangi yang kira-kira terlalu fungsionaris, duniawinya terlalu banyak. Lebih banyak menghasilkan prestasi-prestasi ibadah di umur 50 ke 60 atau 60 ke 80. Saya pernah ngisi kajian, waktu itu ba'da maghrib, kemudian lanjut sampai isya. Setelah selesai kajian ada bapak-bapak, umurnya sepertinya haram, sudah super tua, karena sudah ubanan seluruhnya, kemudian badannya sudah bungkuk, jalan susah. Kemudian setelah kajian menyalami saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar?" "Baik Ustaz." Kemudian beliau berkata yang saya tidak mengira beliau mengatakan itu. Kata beliau, "Tadi malam atau kemarin malam saya lihat Ustaz live di TikTok." Berarti ini yang super tua sedang main TikTok. Nah, bagus kalau seandainya yang ditonton adalah pengajian. Tapi kalau seandainya yang ditonton wanita-wanita joget velocity gimana? Ya, maka kurangi urusan-urusan dunia. Kalau bisa kalau sudah umur syaikhah tua 50 ke 60 ataupun 60 ke 80 haram super tua, itu sudah ganti HP yang cuma bisa monokrom, tidak ada internet, yang cuma bisa SMS saja, agar berkurang maksiat matanya, berkurang maksiat telinganya, fokus hanya untuk memperbanyak amal ibadah. Ya, ganti HP ini nasihat, tidak wajib. Ya, nasihat. Taib. Kemudian penulis Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, beliau membawakan ayat, yaitu surat Fatir ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar." Yang artinya, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Waja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Apa maksud dari ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksud dari ayat ini adalah bahwa bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang panjang? Di dalam umur yang panjang tersebut semestinya engkau mengingat Allah. Dan bukankah telah datang kepada engkau seorang yang memberikan peringatan? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam ayat ini bahwa seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Nah, kata-kata umur yang panjang sehingga kita kembali kepada Allah ini berapa? Maka penulis Imam Nawawi mengatakan, qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau adalah sahabat Nabi dan ahli tafsir di generasi sahabat, dan juga para ulama peneliti mengatakan, ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sana. Bukankah kami telah memberikan umur kepada engkau 60 tahun. Nah, umur saat itulah yang saya katakan tadi, hendaknya seseorang
kalau sudah berumur tua tadi 50 ke 60, maka hendaknya dia memperbanyak ibadah. Hendaknya dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari umur 50 sampai ke 60. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di dalam riwayat yang selanjutnya bahwa penulis membawakan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila imri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sana." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan alasan, tidak menerima alasan orang yang tidak beramal setelah Allah tangguhkan umurnya sampai 60 tahun. Ini hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur 50-an ke 60, 60 ke 80. Kalau umur-umur itu tidak juga beribadah, tidak juga mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada alasan kelak nanti di hadapan Allah. Seakan-akan Allah berfirman begini, kamu itu sudah umurnya panjang tapi kok malas ibadah. Sudah saya kasih umur lama tapi kok malas ibadah, malah tambah maksiat. Nah, ini tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya penulis mengatakan qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udhran id amhalahu hadhihi al-muddah. Allah tidak menerima alasan seseorang yang tidak mau beramal padahal sudah diberikan umur yang panjang. Nanti pulang dari pengajian ini harus punya tekad, saya harus memperbanyak amal. Karena umur 50 ke 60 dan 60 ke 80 itu yang ada hanya persiapan untuk berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah mendahuluinya, masuk ke dalam dunia lain, yaitu dunia balasan, dunia ganjaran. Kalau sekarang kita ini dunia namanya dunia darul amal, dunia beramal. Kalau sudah meninggal masuk ke dalam dunia lain namanya darul jaza, dunia untuk mendapatkan balasan. Kalau beramal saleh balasannya adalah nikmat kubur, kalau beramal buruk balasannya adalah siksa kubur. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Ya, tidak ada lagi waktu untuk beramal. Maka yang ada kalau sudah berumur 60, Allah tidak menerima alasan mengapa orang itu tidak beramal, padahal sudah ditangguhkan umurnya sampai 60 tahun. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah ayat pertama dan hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya ambil ringkasan pelajaran dari ayat pertama dan hadis pertama. Ayat yang pertama yang kita pelajari tadi bahwasanya seseorang diberikan umur yang panjang oleh Allah untuk beramal saleh. Ini patut wajib dicatat baik-baik. Semakin panjang umur seseorang, maka semestinya semakin dia mengingat amal saleh dan beramal saleh. Kenapa? Karena tadi standar akhir hidup seseorang adalah
standar statusnya di sisi Allah adalah akhir hidup seseorang. Standar statusnya di sisi Allah adalah akhir hidup seseorang. Nah, kemudian pelajaran dari hadis yaitu bahwa apabila ada orang diberikan oleh Allah umur sampai 60 tahun, maka tidak ada alasan bagi dia di hadapan Allah kelak kalau dia kurang beramal ibadah. Kalau dia kurang beramal ibadah, tidak ada alasan. Kalau sudah umur panjang, maka Allah telah menegakkan hujjah. Ya. Allah telah menegakkan alasan bagi dia. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang mana kebanyakannya kaum muslimin, maka tidak ada alasan bagi kita kelak di hadapan Allah, ya Allah saya nggak tahu bahwa sholat itu wajib hukumnya. Tidak ada alasan. Ya Allah saya tidak tahu puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak ada alasan. Ya. Saya tidak tahu bahwa tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Rasul SAW seperti ini. Enggak ada alasan. Karena sudah diberi umur 60 tahun, apalagi selama umur 60 tahun tersebut tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi dia tidak bayar zakat kalau seandainya dia mencukupi syarat untuk bayar zakat kalau sudah di umur 60 tahun. Kenapa? Karena sudah diberikan umur panjang oleh Allah untuk belajar ilmu agama Islam. Ya. Ini. Begitu juga di dalam melanggar larangan. Seperti seseorang, ini khusus untuk dosa-dosa perempuan, melanggar larangan seperti yang paling jelas dari perempuan adalah bertabarruj, menampilkan hiasan dirinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Hiasan perempuan itu ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakai pada tubuhnya. Tubuhnya seperti wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, kulitnya yang mulus, tubuhnya yang molek. Dia tampilkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini kalau sudah sampai kepada umur 60 tahun dan dia masih menampilkan yang seperti itu, auratnya masih terbuka, tidak ada alasan di hadapan Allah kelak. Dia tidak bisa mengelak dan tidak bisa mengatakan alasan saya tidak tahu. Apalagi dia tinggal di tengah kaum muslimin selama 60 tahun tersebut. Atau dia memakai pakaian, karena saya katakan tadi hiasan itu ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakainya, seperti make up, bermake up di hadapan laki-laki yang bukan mahram, atau seperti memakai perhiasan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, atau seperti memakai minyak wangi tercium oleh laki-laki yang bukan mahram, atau seperti memakai pakaian yang indah menawan mempesona laki-laki yang bukan mahram. Ini semua masuk ke dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nur, wala yubdina zinatahunna. Para perempuan janganlah memperlihatkan hiasan mereka. Hiasan tadi saya sebutkan ada dua. Nah, apabila dia tetap melanggar padahal umurnya sudah 60 tahun, maka di hadapan Allah kelak tidak ada alasan dia tidak mengetahui. Kenapa? Karena sudah lama dia berumur, aturan sudah banyak dia mengambil ilmu-ilmu agama Islam, tidak ada alasan dia tidak tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga
seseorang yang menjalankan melanggar larangan seperti misalkan berhutang piutang riba. Kalau sudah berumur panjang, maka tidak ada alasan dia tidak tahu kalau itu riba. Ya. Kalau sudah berumur panjang, tidak ada alasan dia tidak tahu bahwa itu adalah riba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama umur 60 tahun tersebut dia bisa belajar mana yang haram dari hutang piutang, mana yang halal. Masih menggadaikan gadaian dengan riba, masih hutang piutang dengan riba. Ya, maka ini hati-hati. Masih pinjol, apalagi pinjol untuk judol. Pinjaman online untuk main judi online. Ya. Kalau sudah berumur 60-an, maka tidak ada alasan, tidak diterima alasan di sisi Allah. Saya nggak tahu ya Allah, nggak ada. Kenapa? Karena sudah tegak hujah di atas di hadapannya. Sudah banyak ustadz yang ceramah di depan yang dia dengar. Sudah banyak ayat Al-Quran yang dia dengar, tetapi dia masih melanggar. Nah ini hati-hati yang berumur 50 ke 60, 60 ke 80. Makanya saya katakan tadi, kurangi urusan-urusan dunia. Ya, lebih banyak di rumah, lebih banyak membuat prestasi-prestasi ibadah. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ambil hadis yang kedua. Hadisnya agak panjang. Saya bacakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Yang artinya Abdullah bin Abbas. Saya katakan tadi Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi. Dan beliau ini saat Nabi meninggal, beliau masih muda. Umurnya masih belasan saat Nabi meninggal. Kemudian akhirnya beliau belajar dengan para sahabat Nabi. Akhirnya tidak berapa lama menjadi ahli ilmu agama Islam, menjadi ahli tafsir, menjadi ulamanya umat Islam. Makanya disebut gelarnya Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Beliau juga mempunyai gelar Tarjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meskipun beliau masih muda, maka beliau bercerita, adalah Umar bin Khattab sering memasukkanku berkumpul dengan orang-orang tua yang ikut perang Badar. Orang-orang tua yang ikut perang Badar dari para sahabat Nabi. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Maka orang-orang tua ini seakan-akan menganggap dirinya, kenapa nih anak-anak ikut duduk-duduk bersama kita? Ini kan sekelas anak-anak kita, kenapa dia ikut duduk bersama kita? Lalu beliau berkata, lima lam yadkhul hadha ma'ana walana abna'un mithlu. Lima yadkhul hadha ma'ana walana abna'un mithlu. Sebagian ada yang mengatakan, kenapa ini duduk bersama kita? Seperti sekarang Akhbani, kenapa duduk bersama kita? Saya juga punya anak seperti seumuran dia. Kenapa tidak duduk di sini juga? Kita ini orang-orang tua, kenapa ada anak kecil di sini? Nah, gitu maksudnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, membela Abdullah bin Abbas, innahu min haitsu alimtum. Kalian sudah tahu kenapa saya masukkan di sini? Karena dia orang berilmu. Kemudian fada'ani dzata yaumin fa adkhalani ma'ahu. Suatu hari Umar bin Khattab memanggilku dan memasukkanku bersama orang-orang tua dari para sahabat Nabi. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahu. Dan tidaklah aku melihat bahwasanya Umar bin Khattab memasukkanku ke dalam mereka pada hari itu kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memperlihatkan kepada mereka bagaimana kadar keilmuanku. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath." Wahai kalian para orang tua yang ikut perang Badar.
orang-orang tua dari kaum Ansar dan dari kaum Muhajirin. Apa pendapat kalian tentang ayat surat An-Nasr ayat 1? Apa tafsirannya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, jika telah datang kemenangan dari Allah dan penaklukan. Faqala ba'dhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina. Sebagian menjawab bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah, beristighfar kepada Allah jika Allah memberikan kemenangan kepada kita saat kita perang. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Sebagian lagi diam dan tidak berbicara sama sekali. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibn Abbas. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, apakah begitu tafsiran ayatnya?" Maka kata Abdullah bin Abbas, "La, bukan begitu tafsirannya." "Fama taqul?" Lalu apa yang engkau ucapkan? "Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah." Ayat tersebut adalah tanda kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan penaklukan. Wa dzalika alamatu ajalik. Dan itu adalah tanda kematian engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Quran surah An-Nasr ayat 3. Faqala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqul, rawahu al-Bukhari. Maka Umar bin Khattab pun menambahkan, aku tidak mengetahui tafsiran dari ayat tersebut kecuali yang engkau ucapkan tadi wahai Abdullah bin Abbas. Artinya tafsirannya benar bahwa ayat idza jaa nasrullah wal fath adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Apa faedah dari ayat ini yang berkaitan dengan tema kita, memperbanyak ibadah di akhir usia? Maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat ini umur beliau 60 tahun. Ketika ayat ini diturunkan, umur beliau berapa? 60 tahun. Maka bagi yang berumur 60 tahun, perbanyaklah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Perbanyaklah ucapkan tasbih, istighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayat yang ketiga, ya, di dalam riwayat yang ketiga maka ada dibawakan oleh penulis, yaitu bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qouli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau banyak membaca itu, ya. Dan beliau banyak juga membaca ketika sholat, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, di dalam rukuknya dan sujudnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Quran, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, apa bacaannya, Bu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini bagi yang berumur 60-an, maka sering-sering baca itu di dalam ruku dan sujudnya. Berarti Ustaz diganti dong bacaannya. Kalau ruku biasanya subhana rabbiyal azim. Kalau sujud biasanya membaca subhana rabbiyal
a'la. Maka boleh diselang-seling. Dan apabila berumur 60-an, bacalah sering-sering ini tadi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu saya potong-potong ya, agar bisa memudah menghafalnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Aisyah radhiyallahu anha berkata di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dan Aisyah adalah orang dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca di dalam rukuknya dan sujudnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian Aisyah berkata, yata'awwalul Qur'an. Yata'awwalul Qur'an artinya mengamalkan apa yang disebutkan dalam surat An-Nasr tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bahkan dalam riwayat Muslim, perhatikan nih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan ini sebelum beliau meninggal. Artinya masa-masa tua. Subhanaka Allahumma. Nah, ini bacaan lain, Bu. Ya, jadi ada beberapa bacaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, ini bacaan lain. Ini tidak mesti harus di dalam sholat. Ini tidak mesti harus di dalam sholat. Yang bacaan kedua tadi, saya ulangi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, ini tidak mesti harus dibaca di dalam sholat. Saya ulangi, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ketika sudah berumur 50 ke 60, 60 ke 80, sering-sering memuji Allah, sering-sering beristighfar kepada Allah, sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering-sering itu. Kenapa? Karena kita ini kan kalau sudah berumur, ya, sudah terlalu banyak yang diucapkan. Sudah terlalu banyak yang dikerjakan. Sudah terlalu banyak janji-janji. Sudah terlalu banyak kesepakatan-kesepakatan yang belum ditunaikan, dan seterusnya. Maka tidak ada solusi lain kecuali memutihkan itu semua. Caranya bagaimana? Caranya memperbanyak memuji Allah karena sudah diberi umur yang panjang. Kemudian memperbanyak istighfar karena sudah terlalu banyak yang diucapkan, yang diperbuat. Dan memperbanyak kembali kepada Allah, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan ruku' dan sujudnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sedangkan bacaan di luar sujudnya atau di luar ruku'nya, di luar salatnya, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini diperbanyak bacanya, Ibu. Kita sambil nunggu, sambil duduk-duduk, bahkan mungkin lagi nongkrong-nongkrong, ya, lagi ngobrol-ngobrol, enggak apa-apa kita baca. Ya, tidak mengapa, tidak, kita baca.
lagi jalan, lagi macet, baca, memperbanyak ini, terutama sekali lagi yang sudah berumur 50 sampai 60 atau 60 sampai 80. Saya jadi ingat Ibu, waktu saya masih di pesantren Tahfidzul Quran. Saya itu di pesantren Tahfidzul Quran itu pesantren tradisional. Pesantren tradisional berarti boleh bergaul dengan orang kampung. Jadi di depan pesantren kita itu ada seorang yang pekerjaannya kalau jam 10 sudah mulai bekerja. Pulang asar. Asar pasti pulang. Apa pekerjaannya? Menjual minyak tanah. Biasanya pakai drum itu. Beliau naik motor, kemudian di belakangnya minyak tanah. Karena pesantrennya di desa, jadi pakai minyak tanah. Tetapi yang menarik adalah setelah sholat asar, beliau membersihkan halaman, kemudian rumah, selesai. Habis maghrib, selalu habis maghrib, beliau baca Quran di depan rumah. Itu tidak pernah absen. Selama saya hampir 2 tahun di situ tidak pernah absen. Saya tanya kepada beliau, Pak, kalau Bapak seperti ini istiqomahnya, setiap bulan bisa khatam berapa kali? Maka kata beliau kadang-kadang 2 sampai 4 kali. Nah, ini yang kita perlukan Bapak Ibu saudara-saudari. Itu prestasi-prestasi ibadah yang diperlukan saat sudah berumur tadi 50 ke 60, 60 ke 80. Ya. Terutama itu waktu itu saya di tahun 2000. Artinya mungkin media sosial belum ada. Belum ada ya? Ya belum ada. Ya. Apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, tidak akan terkumpul 2 hal itu, antara HP dengan baca Quran. Enggak ngumpul. Contoh misalkan kalau bulan Ramadan, di samping kanan mushaf, samping kiri HP. Ini kalau seandainya baca mushaf, ya, itu matanya berkunang-kunang, matanya berair maksud saya. Kemudian hurufnya itu goyang-goyang. Kemudian dia menguap. Baru pertama a'udzubillah sudah menguap. A'udzubillah. Menguap. Ya. Tapi kalau giliran pegang HP, itu matanya tegak. Kemudian tidak terasa berjam-jam. Nah, ini hati-hati. Ya. Nah, kalau sudah kita pahami itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kita agar semangat beribadah di akhir umur? Ya. Perhatikan baik-baik, apa penyebab kita semangat beramal ibadah di akhir umur? Yang pertama, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika memang kita mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka suri tauladan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah beliau. Beliau di akhir umur senantiasa memperbanyak amal ibadah. Apa buktinya? Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap tahunnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi di tahun beliau wafat, beliau beriktikaf 20 hari terakhir bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasanya di akhir umur beliau memperbanyak ibadah. Maka kiat yang pertama agar kita semangat beramal ibadah terutama di akhir umur adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Contoh yang lain lagi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Inna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tufiya aktsara ma kana al-wahya alaihi." Artinya Allah azza wa jalla sering mengutus atau mengirimkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Sampai Rasul SAW wafat, maka wahyu yang paling banyak beliau terima di akhir-akhir hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa kiat agar semangat beramal ibadah di akhir usia mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kiat agar semangat beramal ibadah di akhir usia adalah yakini baik-baik nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan sesuai dengan di atas apa kita meninggal. Nanti di hari kiamat kita dibangkitkan sesuai dengan di atas apa kita meninggal. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Yang artinya diutus setiap hamba, dibangkitkan setiap hamba sesuai dengan keadaan dia mati di atas apa. Kalau mati sedang sholat, dia dibangkitkan dalam keadaan sedang sholat. Kalau mati sedang scroll media sosial, dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Kalau mati saat baca Quran, dia akan dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau mati baca koran, dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. Dan ini harus hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, karena kadang-kadang kita menganggap diri kita itu masih sehat kayaknya ini. Padahal malaikat maut sudah ada di depan pintu rumah kita. Saya dulu di kota Madinah sering duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ahli hadis di kota Madinah. Sampai 5 tahun saya duduk di majelis beliau, membaca sebagian dari kitab Sunan Abi Daud dan sebagian dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan metode beliau mengajar adalah apabila beliau melewati seorang rawi, maka beliau akan menjelaskan keadaan rawi tersebut. Sering sekali beliau melewati seorang rawi namanya Mansur bin Jadhan. Kata beliau, Mansur bin Jadhan tabi'iyun siqah, seorang tabi'i yang artinya murid sahabat Nabi dan terpercaya sebagai rawi hadis. Kemudian beliau tambahkan, "Idza qila li Mansur bin Jadhan anna malakal maut bil bab ma zada ala amalihi syai'an." Kalau dikatakan kepada Mansur bin Jadhan, seorang tabi'i ini, bahwa malaikat maut sudah menjemputmu dan dia sekarang sedang di depan pintu rumahmu, maka dia tidak akan menambah dari amalnya sedikit pun. Kenapa? Karena dia selalu di atas tambahan amal, tambahan amal, tambahan amal. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang membuat kita semangat untuk memperbanyak amal ibadah di akhir umur. Yaitu kita pikirkan, nanti saya mati di atas apa? Dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan kematian kita. Bahkan kalau Bapak Ibu baca buku-buku orang yang meninggal yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, di antaranya Imam Ibnu Qayyim bercerita bahwa ada orang yang saat meninggal, ketika
dikatakan kepada wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia bukannya sedang mengucapkan la ilaha illallah, malah dia katakan apa? Syahid. Syahid itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sekapter. Berarti dia main catur dalam rangka berjudi. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan perbuatannya. Sebagaimana perkataan Imam Az-Zahabi, al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Wal yub'atsu ala ma mata alaih, dan dibangkitkan atas sesuai kematiannya. Tuh, 2 poin itu. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya, dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. 2 poin itu baik-baik, hati-hati. Terutama Bapak Ibu, ini nasihat untuk pribadi juga, saat bermaksiat saat sendirian. Hati-hati saat bermaksiat saat sendirian. Jangan-jangan diwafatkan dalam keadaan bermaksiat saat sendirian. Ini semua penggugah untuk beramal saleh. Maka kita tidak heran ketika ada orang yang meninggal saat berceramah, meninggal saat jadi imam sholat, meninggal saat muadzin, meninggal saat sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tidak heran, karena seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Garis baik-baik tuh. Ini sekarang ya, orang, saya beri contoh ini ya. Ini nasihat agar bertobat. Saya sekarang kan live ini. Banyak yang tidak setuju kalau seandainya dengan gaya-gaya ceramah saya. Ada yang bahkan mengumpat-umpat, setan lo, laknat Allah atasmu. Maka hati-hati, jangan-jangan saat menulis itu mati, dan kita akan berhadapan kelak di hari kiamat. Harus selesai urusan kita saat di qantarah. Ingat Bu ya, urusan itu, kalau urusan dengan Allah itu, Allah Maha Pengampun. Allah telah menulis di tiang-tiang arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku telah mendahului murkaku. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Yang bermaksiat kepada Allah bertaubat diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah urusannya dengan manusia, nggak akan selesai sampai di qantarah. Qantarah itu apa sih Bu? Qantarah itu adalah kita ini akan melewati 2 hal yang akan dilewati. Yang pertama sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Ada yang selamat tercabik-cabik, ada yang tidak selamat dijeburkan ke dalam neraka jahanam. Kalau selamat berarti dia orang beriman. Tapi kalau selamat pun belum selesai urusannya, dia harus berdiri lagi di atas namanya sirat, jembatan kecil. Disitulah Allah mengqisas, mengambil apa yang merupakan tanggung jawabnya, memberikan apa yang merupakan haknya. Gak akan selesai urusan, tidak akan masuk surga kecuali sudah hudzibu wa nuqu, begitu hadisnya. Benar-benar suci, bersih, murni, putih, baru bisa masuk surga. Kalau masih ada keikat dengan seseorang apapun, pasti berurusan dengan itu. Nah, saya katakan yang mencela-cela ini, kita akan berhadapan di hari kiamat di qantarah kelak. Kita akan berhadapan di hari kiamat di qantarah kelak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang kedua yang membuat kita semangat untuk beramal saleh. Hal yang ketiga yang membuat kita semangat untuk beramal saleh adalah hati-hati kematian yang datang tiba-tiba.
Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya kematian tiba-tiba. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, mautul faj'ah akhdhatu asafin. Kematian tiba-tiba adalah akhdhatu asaf, yang artinya cabutan yang penuh dengan keberatan. Bagi orang beriman, jika diwafatkan tiba-tiba, itu adalah nikmat. Bagi orang yang bermaksiat, jika diwafatkan tiba-tiba, itu adalah nikmat, dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, bukankah sebagian nabi dan orang-orang saleh matu bimauti faj'ah?" Mereka meninggal dalam keadaan tiba-tiba meninggalnya. Maka itu adalah nikmat dari Allah agar disegerakan nikmat kuburnya. Saking solehnya disegerakan nikmat kuburnya. Tetapi kalau seandainya dia ahli maksiat, maka itu adalah siksa dari Allah agar disegerakan siksa kuburnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rahatun lil mu'min wa akhdhatu asafin lil fajir," dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Itu adalah bentuk istirahat untuk orang beriman, tetapi bentuk penyiksaan untuk orang yang banyak maksiat. Hati-hati, mati tiba-tiba. Ya, ini disebutkan dalam beberapa hadis sahih, mati tiba-tiba, hati-hati. Terutama ibu, bapak, saya sering berpesan, kalau mau tidur, maka jangan bermaksiat sebelum tidur malam. Kenapa? Karena Allah ketika hamba itu tidur, Allah terbangkan ruhnya dari jasad. Kalau Allah ingin hamba itu tidak hidup setelah tidur, Allah akan tahan ruhnya. Makanya banyak kan yang meninggal saat tidur. Itu karena Allah tahan jasadnya. Dan begitu juga dan sebaliknya, kalau seandainya Allah ingin dia hidup setelah setelah tidur, maka Allah kembalikan jasadnya. Coba perhatikan ayatnya, saya bacakan agar kita lebih mendalami. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Lihat ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Nah, ini harus selalu ingat sebelum tidur. Ya. Jangan-jangan ini tidur terakhir, tidak bangun setelahnya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Kalau memang ditakdirkan masih hidup, Allah akan kasih lagi ruhnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Makanya saya sering katakan, kalau sebelum tidur lihat amalan-amalan dan zikir-zikir sebelum tidur, semuanya berkaitan dengan tauhid. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, saya bacakan sekarang beberapa amalan dan zikir-zikir, kesunahan-kesunahan yang bisa dikerjakan sebelum tidur agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Beberapa amalan, di antaranya yang pertama adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum tidur berwudu. Sebelum tidur berwudu. Dalam hadis riwayat Muslim, "Idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika engkau ingin tidur maka wudu'lah sebagaimana engkau ingin sholat. Itu satu. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran," barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka para malaikat akan mendoakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka para malaikat akan mendoakan orang tersebut mendapatkan ampunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabarani, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, fala yastayqidhu illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan." Barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat akan tidur di dalam selimutnya, dan tidaklah dia bangun kecuali malaikat tersebut selama dia tidur mendoakan, "Ya Allah, ampunilah si fulan hamba engkau, fa innahu bata tahiran." Sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci. Jangan lupa itu ibu, bapak, tidur dalam keadaan berwudu. Ustaz, kalau seandainya seseorang habis berjima, apakah harus mandi? Maka jawabannya tidak. Tetapi mandi lebih baik. Kalaupun agak malas, maka tetap berwudu. Ya, tetap dalam keadaan berwudu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu yang kedua ya. Membaca dua surat minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Membaca dua surat sebelum tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih nafatha fi kaffaihi biqul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhataini jami'an thumma yamsahu bihima wajhah wa ma balagat yadahu min jasadih." Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bihi." Ini subhanallah. Perhatikan Bu. Adalah Rasulullah SAW jika ingin tidur di kasurnya, beliau meludah sedikit, ya, meniupkan dengan air ludah sedikit, seperti ini contohnya, ya, di kedua telapak tangannya. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 surat itu. Kemudian mengusap dengan kedua tangan tersebut wajahnya dan apa saja yang sampai dari jasadnya dengan 2 tangan tersebut. Ya, pokoknya 2 tangan tersebut mengusap seluruh jasadnya dengan kedua tangan tersebut. Bahkan Aisyah bercerita, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras, yang mana di situ beliau mau meninggal, Rasulullah SAW sempat-sempatnya meminta Aisyah radhiyallahu anha, beliaulah yang membaca suratnya pada tangan Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah dengan tangan Rasulullah SAW mengusapkan ke tubuh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan saking pentingnya doa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca doa ketika mau tidur. Lihat doa-doanya. Doanya semuanya tauhid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, maka beliau mengatakan berwudulah sebagaimana engkau berwudu ingin sholat. Kemudian tidurlah di sisi kananmu. Nah, ini amalan ketiga sebelum doa ya. Ini amalan ketiga sebelum doa. Tidurlah di bagian sisi bagian kananmu. Ustaz, kalau seandainya suami istri ingin pelukan gimana? Maka jawabannya tidak mengapa. Ini hanya kesunahan. Ya. Mungkin nanti kalau seandainya sudah selesai pelukannya, kembali ke kanan-kanan masing-masing. Ya, karena itu kan jadi problem. Ya gimana ya? Saya mau ingin meluk istri, istri ingin meluk saya. Akhirnya kan tidak di bagian kanan tidurnya. Ya. Tapi kita katakan itu adalah sunnah. Yang keempat, baca doa. Doanya diantaranya, lihat doanya ya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku berserah diri kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepada engkau. Wa aljaltu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Karena berharap dan karena takut kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk bersandar, tidak ada tempat untuk kembali kecuali hanya kepada engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan dengan nabimu yang engkau utus. Waj'alhunna min akhiri kalamik. Dan jadikan itu terakhir ucapan. Hafal ini ibu-ibu, bapak-bapak. Di sana juga ada doa yang biasa kita baca. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini juga bisa dibaca. Dan dua-duanya menunjukkan kepada tauhid. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Masih saja orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur masih saja dijaga oleh malaikat dan tidak ada satu syaitan pun yang bisa mendekat kepadanya sampai pagi. Kemudian juga dianjurkan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafata. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut mencukupkannya dari keburukan, mencukupkannya dari mati dalam keadaan keburukan dan seterusnya. Nah, ini amalan-amalan, mungkin masih banyak amalan lain karena ini bukan membicarakan tentang adab-adab tidur. Nah, ini perhatikan keadaan saat mau tidur. Kenapa demikian Ibu? Karena kita tidak tahu ya kapan kita mati. Jangan-jangan matinya dalam keadaan tiba-tiba. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang menggugah kita agar semangat beramal ibadah juga adalah mengingat sakaratul maut. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bercerita tentang sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Bagaimana rasanya? Seperti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bercerita Amr bin As bercerita ketika ditanya oleh anaknya, ya abati siflil maut, wahai bapakku, ceritakan kepadaku tentang rasa sekarat kematian yang engkau rasakan. Beliau mengatakan, wallahi laka'anna jambi fi takh, demi Allah seakan-akan badanku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah,
Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang bernafaslah yang dalam sebelum ada sakarat kematian. Karena Amr ibn As bercerita, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Subhanallah. Yang seperti ini membuat kita akhirnya semangat untuk beramal saleh, terutama di akhir umur. Apalagi kalau sudah mikirkan yang seperti ini, Bapak Ibu, sudahlah saling memaafkan yang bertengkar karena harta waris. Saya sering mendapati pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, kami saudara sekandung terputus hubungan rahim gara-gara harta waris yang ditinggal oleh bapak. Apa harta warisnya, Bu? Rumah. Berapa harganya, Bu? 5 miliar. Kalau sudah terfikir tentang sakaratul maut, tidak akan ada nilainya 5 miliar tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir sebelum dan bukan yang paling akhir, saya ingin masuk kepada pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan, yaitu mengingat kubur. Agar orang semangat beramal ibadah, maka ingatlah kubur. Kenapa Ustaz mengingat kubur? Emang ada apa? Jadi kuburan itu, Bapak Ibu, adalah tempat singgah pertama setelah kematian. Siapa yang selamat di alam kubur, maka tempat-tempat singgah setelahnya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat di alam kubur, tempat singgah setelahnya lebih sulit. Ya, ingat tentang kubur. Jadi kalau sedang malas baca Quran, sukanya main-main media sosial saja, sedang malas ba'diyah qabliyah, sedang malas sholat malam, sedang malas sholat witir terakhir saat malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Ada sebagian orang witir terakhirnya malam terakhir bulan Ramadan. Malam pertama dia tinggalkan sholat witir malam lebaran. Sampai detik ini gak sholat witir lagi. Ya. Maka kalau malas-malas itu ingat kubur. Apa yang diingat? Yang diingat tentang kubur adalah bukan sempitnya saja, bukan siksanya saja, bukan gelapnya saja, enggak. Siapa yang selamat di kubur, maka fase setelah kubur lebih mudah. Siapa yang tidak selamat di kubur, fase setelah di kubur maka lebih sulit. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah tempat singgah pertama kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Yang selamat di alam kubur, maka kehidupan setelahnya lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Yang tidak selamat, maka kehidupan setelahnya lebih susah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, melainkan kuburan lebih mengerikan dari pemandangan apapun. Ini kalau sudah terfikir begini, masih mau memutuskan hubungan rahim? Masih mau gak maaf-maafan sama orang? Sama rahim terutama, yang mana amalan orang yang memutuskan hubungan rahim itu tidak terangkat. Dia yang salah, Ustaz. Sudahlah, maafkan saja. Dia menghina, Ustaz, menghina
keluarga saya Ustaz. Ya akhi, bermaafat. Itu nanti di akhirat tidak ada nilainya sama sekali. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah duduk di majelis saya, mungkin sering dengar pesan saya ini. Yang pernah duduk di majelis saya, maka harus baik dengan hubungan rahim. Kenapa? Karena itu amal soleh yang paling ingin Allah segerakan pahalanya di dunia, disertakan dengan pahalanya ditabung di akhirat. Dan pemahaman baliknya yang memutuskan hubungan rahim adalah Allah ingin segerakan siksanya di dunia, disertai dengan tabungan siksa di akhirat. Harus baik dengan rahim. Jangan sampai buruk dengan rahim. Kakak, adik, paman, bibi, hubungan keponakan dengan paman, bibi, hubungan anak dengan orang tua, hubungan kakak dengan adik, sekandung, sebapak, seibu. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Kadang-kadang kita ini semangat beribadah di rumah, tapi urusan keterikatan kita dengan orang lain belum diselesaikan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan. Sudah berapa menit? 1 jam 26 menit saya bercerita. Taib, ada beberapa pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana kalau setelah berwudu dan hendak tidur kentut Ustaz? Susah menjaga wudu ketika mau tidur. Maka begini Ibu, Bapak, saudara-saudari. Ini pengalaman kebanyakan kayaknya. Apalagi kalau sudah kena air Ustaz, capek banget rasanya. Ya, maka jawabannya disitulah apa? Ujiannya. Sebelum saya lanjutkan jawaban, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Mana yang paling besar pahalanya? Seseorang dapat musibah lalu dia bersabar, atau seseorang menjauhi maksiat dan bersabar dalam menjauhi maksiat, atau seseorang bersabar mengerjakan ketaatan? Contoh tadi, bersabar mengerjakan wudu sebelum tidur, meskipun kadang terkentut sebelum tidur, dia berwudu lagi agar dia tidur di atas kesucian. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang paling rendah pahalanya adalah bersabar saat mendapat musibah. Itu paling rendah. Kenapa? Karena musibah itu datang tanpa kita minta. Tugas kita cuma menahan lisan, menahan perasaan, menahan anggota tubuh. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dibuang oleh saudaranya di sumur kering, diambil oleh para pengembara, kemudian dijual dengan harga yang murah sebagai budak. Itu sabar paling rendah, meskipun terlihat paling sulit. Sabar tingkatan yang kedua, sabar menjauhi maksiat, karena tugasnya cuma menjauhi. Sabar menjauhi kesyirikan, sabar menjauhi perbuatan bid'ah, sabar menjauhi maksiat. Tugasnya cuma menjauhi. Ya. Yang paling tinggi sabar dalam mengerjakan ketaatan. Sabar semangat sholat, sabar membaca Quran, meskipun matanya berlinang air mata, hurufnya goyang-goyang. Sabar dia. Sabar berwudu meskipun aduh kentut lagi ya Allah. Ya, sabar dia berwudu. Itu lebih besar. Kenapa? Karena ada usaha dia kerjakan. Nah, ini ya harus diingat tuh, sabar. Taib, wallahu. Jadi solusinya adalah tetap berwudu. Ya, tetap berwudu. Dan mengenai mengusap badan, apa boleh sekalian mengusap badan anak saya Ustaz? Boleh saja, tetapi jika anak tersebut sudah bisa, lebih baik dia yang mengusap sendiri. Kalau seandainya anaknya masih balita mungkin, ataupun yang belum bisa membaca apa-apa, maka diusap boleh. Itu namanya beruqyah anak, boleh saja.
Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, dikatakan tadi tidak ada alasan untuk yang berumur 60 dan tidak boleh hutang piutang dalam hal riba, bersolek dan lain-lain. Apakah jika ini semua sudah ditinggalkan artinya selamat di sisa umurnya? Maka jawabannya Bu adalah apabila dia meninggalkan hal yang maksiat di sisa umurnya, itu petunjuk dari Allah dan dia akan selamat. Ada kisah seorang tabi'i Al-Fudail bin Iyad. Kalau saya katakan tabi'i itu berarti muridnya sahabat Nabi. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad bertemu dengan seseorang. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tersebut, "Kam anta?" Berapa umurmu? Kemudian orang tersebut menjawab, "Sittuna sana." 60 tahun wahai Fudail bin Iyad. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Idzan anta tasiru mindu sittina sana ila Allah." Sebenarnya engkau berlatih berjalan sudah 60 tahun menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang ini lalu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Fudail bin Iyad sebagai seorang ulama mengatakan, "Ma tafsiru dzalik?" Tahu enggak engkau tafsiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian orang ini mengatakan, "Fassirhu lana ya Abu Ali." Wahai Abu Ali, wahai Fudail bin Iyad, seorang alim disebut-sebut sebagai ahli ibadah dua tanah suci. Coba tafsirkan kepada saya apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengatakan inna lillahi 'abdun wa inna ilaihi muhasabun. Kita ini hamba Allah dan kita akan dihisab oleh Allah. Mendengar kata hisab, orang tersebut mengatakan malhilah. Wahai Fudail bin Iyad, saya sudah berumur 60 tahun. Apa solusi yang harus saya kerjakan? Ini sudah umur 60 tahun nih. Apa solusi yang saya harus kerjakan? Sudah terlalu banyak kehidupan-kehidupan, ucapan-ucapan yang saya lakukan sudah banyak sekali. Bingung saya mau mulainya dari mana. Sama dengan pertanyaan ini. Saya sudah berlaku riba. Saya sudah bersolek di hadapan hakim. Bingung. Tapi sekarang sudah berhenti. Apakah itu sudah habis? Maka kata Fudail bin Iyad, ini solusinya. Ahsin fima baqi. Yughfar laka ma salaf wa ma baqi. Perbaiki sisa umur hidupmu. Niscaya dosa-dosamu yang telah lalu diampuni. Dan apa yang akan datang pun diampuni oleh Allah. Itu solusinya. Maka ketika ditanyakan tadi, artinya selamat di sisa umur kalau sudah ditinggalkan? Iya. Perbaiki akhir hidupmu dengan meninggalkan hal-hal itu semua. Nah, kemudian lanjutan pertanyaan, sedangkan di ayat 60 surah An-Nisa ada kebolehan atau dispensasi untuk wanita 60 tahun tua menafos melepas tambahan jilbabnya. Maksudnya gimana ya Ustaz? Iya, bagus. Ayatnya berbunyi begini, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Wanita-wanita yang menafos, yang sudah tidak berharap lagi untuk menikah dan sudah tidak diharapkan lagi untuk dinikahi karena saking tuanya, maka tidak mengapa dia untuk melepaskan jilbabnya. Apa itu jilbab, Ibu? Jadi gini, saya akan sebutkan pakaian perempuan ya. Ini kepala perempuan. Kemudian di atas kepalanya ada rambutnya. Di atas rambut ada kain. Kain itu disebut dalam Al-Quran sebagai khimar. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya para perempuan mengikat khimar mereka di bawah dagu mereka. Jadi kalau ibu-ibu sekarang pakai jilbab dan di bawah jilbab itu langsung rambut, itu namanya khimar dalam bahasa Al-Quran. Di atas khimar ada kain lagi, namanya jilbab. Yudanina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Inilah yang boleh ditanggalkan. Bukan berarti dia boleh tidak memakai jilbab bahasa kita, yang akhirnya terlihat rambutnya. Bukan.
Tetapi jilbab itu yang dimaksud adalah dia melepaskan kain yang di atas khimar. Itulah yang boleh ditanggalkan bagi wanita-wanita yang menopause. Itu pun dengan syarat ghairu mutabarrijatin bizina. Tidak memperlihatkan kecantikannya. Nah, itu dia. Tidak memperlihatkan kecantikannya. Itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Apalagi di zaman sekarang umur 60 masih seperti perawan ting-ting. Dengan adanya skin care, ya, dengan adanya masker untuk glowing. Nah, ini tidak boleh ditanggalkan. Kenapa? Karena akan mengundang fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Begitu jawabannya, Bu. Dalam zikir terakhir sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik dan seterusnya, bolehkah ditambah ya dengan la ilaha illallah? Karena siapa yang akhir kalam la ilaha illallah pasti masuk surga, atau mencukupkan saja dengan zikir sebelum tidur? Maka jawabannya cukupkan dengan zikir sebelum tidur. Ya. Nah, wallahu a'lam. Karena ketika kita mengucapkan ketika kita menutup dengan akhir la ilaha illallah itu perlu dalil. Dan belum ada dalil. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika usia 60 ke atas melakukan kegiatan olahraga, misal tenis, jalan pagi? Apakah benar jika kita melakukan kegiatan olahraga diniatkan untuk supaya kuat beribadah dan sehat, kegiatan tersebut dihitung ibadah? Maka jawabannya boleh, perkara mubah ini, asalkan jaga aurat meskipun umur 60. Ya. Ini kadang-kadang saya sangat heran bin ajaib melihat perempuan pakai jilbab. Asalnya dia kan pakai jilbab, tetapi karena olahraga akhirnya dia memakai pakaian olahraga. Pakaian olahraganya itu aneh bin ajaib, yaitu pakai jilbab, kemudian setelah itu bawahnya seperti pakai legging, kemudian untuk menutupi aurat besarnya pakai rok pendek. Ini nggak boleh, Ibu. Kenapa? Karena itu membentuk anggota tubuh, ya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahunna. Perempuan tidak memperlihatkan hiasan mereka. Dan saya sudah bilang hiasan itu ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakai oleh tubuhnya. Ya, tubuhnya, kemolekan tubuhnya nggak boleh dilihatkan kecuali kepada suaminya. Ya, tidak boleh ibu dilihatkan yang seperti itu. Jadi boleh saja berolahraga, tidak mengapa. Bukan berarti tadi dikatakan umur 60 harus lebih banyak ibadah, lebih banyak baca Quran, baca zikir, tidak boleh berolahraga. Enggak, silahkan berolahraga, terutama jika olahraganya untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalau seandainya berolahraga tujuannya untuk kuat ibadah, olahraganya dianggap ibadah? Jawabannya iya. Seperti makan agar kuat ibadah, seperti tidur agar kuat ibadah, maka innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Cuma saya berpesan, ini kan lagi rame nih, kalau sudah urusan kesehatan lagi rame. Apalagi kalau yang sudah berumur 50-an ke atas, yang biasanya di dalam kamar itu minyak-minyak wangi, sekarang ya minyak angin kebanyakan. Ya, minyak angin, minyak ini, minyak itu, obat-obatan paling banyak sudah ya. Maka saya nasihatkan bagi yang memperhatikan kesehatan, satu nasihat saya, sehat itu bukan tujuan. Sehat itu adalah sarana agar bisa taat. Sehat adalah sarana untuk taat. Sehat bukan tujuan. Sehat agar bisa taat untuk
sarana untuk taat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gara-gara sehat kadang-kadang sebagian orang nggak mau makan yang dihalalkan oleh Allah. Nasi itu halal, enak. Nasi goreng apalagi. Jangan dilarang orang makan yang halal. Ya, yang benar itu tidak boleh berlebihan. Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi saraf wala maqila. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mendatangkan kesombongan. Karena ada sebagian yang melarang, makan kerupuk dilarang, mie instan dilarang. Ada seorang ustadz, beliau S2 dan ustadz S2 kedokteran. Saya tanya, Ustadz, ada sebagian yang melarang orang makan nasi. Mohon maaf Ustadz, kata beliau ini, saya punya buku judulnya Nasi adalah Nikmat Allah yang Terzalimi. Ya. Silahkan mau mengganti nasi dengan ubi ungu, tapi jangan diharamkan nasinya. Ya. Ada kisah begini. Apa sih pengganti nasi itu yang nasi apa namanya? Bukan nasi bohongan itu apa? Apa ya? Porak ya Pak namanya. Ya, porak ya. Ada kisah begini menarik. Jadi suatu saat ada seorang yang ustadz lah gitu ya, ingin diet. Kemudian dia cerita, saya sekarang nggak makan nasi yang biasa, saya makan nasi porak. Kemudian murid-muridnya mengatakan, oh kalau begitu kami ikut Ustadz. Ikutlah. Bulan depannya Ustadznya datang lagi ke tempat itu. Ustadz, alhamdulillah kami sudah menyetok nasi porak banyak berkilo-kilo. Kata si Ustadz, saya sudah berhenti dari diet itu. Jadi para ikhwah, terutama bapak ibu ya, yang mana kadang kalau sudah umur 40-an ke atas kan memperhatikan kesehatan, karena makan sedikit begah gitu ya, lambungnya susah sudah mencernanya. Maka seperti yang saya ingatkan tadi, bahwa sehat itu bukan tujuan, tetapi sehat itu adalah sarana agar lebih taat kepada Allah. Dan banyak orang yang dianggap sehat tetapi sebenarnya berpenyakitan secara hakiki. Apa maksudnya? Begini, saya ingin cerita. Suatu saat saya menemani Syekh Abdul Razak di Jakarta. Kemudian kita pergi ke sebuah hotel. Di situ beliau menemui teman beliau. Teman beliau ini seorang pendakwah juga. Karena kecelakaan, akhirnya beliau tidak bisa menggunakan kakinya. Kakinya lumpuh total. Tapi dalam keadaan duduk di kursi roda tersebut, beliau tetap berdakwah kemana-mana. Kemudian Syekh menghampiri, kemudian orang yang duduk di kursi roda ini mengatakan, mohon maaf Syekh, saya tidak bisa menjemput engkau. Ini begitu seorang adab seorang murid kepada gurunya. Mohon maaf Syekh, saya tidak bisa menyambut engkau. Mudah-mudahan engkau memaklumi saya. Kata Syekh, diam. Kemudian beliau mengatakan, saya menganggap bahwasanya al-i'aqah laisat fil atraf, innamal i'aqah fil qulub. Kecacatan yang sebenarnya bukan pada anggota tubuh. Kecacatan yang sebenarnya pada hati seseorang. Kadang ada orang yang sehat matanya tapi cacat karena matanya tidak pernah dibacakan kepada Al-Quran. Kadang ada orang yang sehat kakinya tapi cacat karena kakinya tidak pernah dijalankan untuk sholat berjamaah.
Beliau pernah, Syekh Abdul Razak pernah bercerita, saya pernah di Masjid Nabawi melihat seorang yang kakinya cuma satu di dalam bulan Ramadan. Kemudian saya baca Quran di belakang beliau. Saya lihat orang tersebut sholat, satu rakaatnya seperti saya baca satu juz. Ini orang sehat yang hakiki, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kadang ada orang yang sehat, mata, telinga, lisan, kaki, tangan, tetapi prestasi ibadahnya sangat sedikit. Itu orang yang sakit yang sebenarnya. Ketahuilah, orang yang sakit yang sebenarnya adalah yang sakit pada hatinya, bukan pada anggota tubuhnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Jika tidur dalam keadaan wudhu, kita didoakan oleh malaikat. Namun mengapa masih suka datang mimpi yang menyeramkan? Ada beberapa sebab. Yang pertama, sebelum tidur kepikiran hal-hal yang menyeramkan, yang disebut dengan adghatsu ahlam, bahasa Al-Qur'annya, bunga tidur. Yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan mimpi yang menyeramkan tersebut. Wallahu a'lam. Apakah saat kematian paling baik di atas tempat tidur? Pernah dengar seperti ini? Jawabannya tidak juga. Kematian yang paling baik adalah saat seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdihi khairan ista'malah." Allah jika menginginkan seorang hamba kebaikan, Allah akan memakai hamba tersebut. Allah akan maniskan hidupnya hamba tersebut. Bagaimana cara Allah memakai dan memaniskan hidupnya? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih bisa berhadir di masjid ini. Ini masjid pertama yang saya datang, Masjid Jami Al-Husna Admiralty Residen. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.